kembali pada hari ini pertemuan yang kedua. Sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu kita akan berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Coba salah satu untuk memimpin doa, Adil. Siap duduk. Sudah mulai. Sudah selesai. Untuk pertemuan kali ini, kita melanjutkan untuk pertemuan yang kemarin. Apakah anak masih ingat kita membahas tentang apa? Emosi. Oke. Itu termasuk kemarin jurus yang kedua. Nah, sekarang kita mereview mundur satu langkah ke jurus yang pertama, yaitu tentang kenali potensi. Ya. Namun sebelumnya kita melanjutkan materi ini. Ayo kita penyegaran dulu ya. Berdiri. Kita akan melakukan penyegaran. Pernah dengar BK ceria? Tidak. Ya. Ini saya kasih contoh, nanti diikuti ya. BK ceria. Sehat badanku, sehat jiwaku, sehat ekonomiku. Gitu ya. Kita ulang lagi. BK ceria. Sehat badanku, sehat jiwaku, sehat ekonomiku. Iya. Ulang lagi ya. Belum lupa. Kita ulang lagi. BK ceria. Sehat badanku, sehat jiwaku, sehat ekonomiku. Oke. Nah, kita berharap semuanya sehat semuanya ya. Oke, kita lanjutkan. Kenali potensi. Ya. Ya, kita bacakan ini lagi. Setiap jurus kita akan memandangkan apa Cah namanya? Ya, kita semangat ya. Apa ini bunyinya? Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama, hati-hati tergelincir. Ya, jadi coba ada yang kita bacakan bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri Untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan cara berpikir. Nggak kelihatan ya? Nggak apa-apa. Ayo kita lanjutkan lagi. Jadi ini ya sebagai penyemangat kalian untuk mengikuti membahas tentang potensi. Kenali potensi kalian masing-masing. Oke. Sekarang coba itu di HP kalian sudah bisa sampaikan, sudah kirimkan ada 2 link ya untuk bisa mengenali saya potensinya sebagai apa, maksudnya potensi saya di mana. Coba kamu buka linknya yang gaya belajar dulu. Kalau tidak bisa, tunggu 1 menit. Ya. Kalau ada yang sudah bisa mulai klik ikuti tes. Di situ nanti kamu mengerjakan, ya, disesuaikan dengan
kondisi kalian masing-masing. Bisa dimulai? Ya, mulai. Yuk. Visual itu adalah melihat, ya. Jadi kamu dalam gaya belajarnya melihat catatan kamu sambil mungkin mencatat, ya. Apakah ada kemiripan? Ya. Itu tak menggambarkan selama ini yang kamu alami. Kamu belum? Apa lagi? Sudah bisa. Kamu? Auditori visual, yaitu mendengarkan sambil melihat. Apakah itu ada kemiripan? Ya. Nah, jadi apa yang kamu lakukan itu yang kamu untuk menjawab biasanya sesuai dengan diri kita. Ya, kamu apa? Kinestetik. Apakah sudah sesuai? Ada kemiripan? Apa? Contohnya apa? Kamu dalam hal belajarnya kinestetik selama ini yang kamu lakukan apa? Belajar, cara belajar. Apakah sesuai? Maksudnya kamu dengan cara nyatet atau enggak kamu tidak mau diam orangnya? Iya, sesuai, mirip. Oke. Kamu nggak bisa? Ya nggak bisa. Kinestetik visual. Apakah itu ada kemiripan sama kamu selama ini untuk cara belajarnya bisa menangkap informasinya? Iya. Oke. Berarti memang ya apa yang kalian isikan di pertanyaan tersebut itu bisa mengaktualisasikan apa yang kamu lakukan selama ini secara tidak sadar ya sudah sesuai. Terus itu untuk gaya belajar. Jadi dalam hal ini berarti bisa dikatakan ya potensi itu adalah kemampuan saya. Jadi dalam hal kemampuan untuk bisa belajar lebih baik dengan cara yang kamu lakukan selama ini itu seperti apa, di salah satunya bisa diungkap lewat aplikasi Aku Pintar. Oke, nah di sini ya, ini ada beberapa asesmen lagi yang perlu kalian coba. Ini dibagi satu-satu dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, apa itu intelijensi atau kecerdasan? Ini ada pengertian apakah itu intelijensi atau kecerdasan. Selama ini adakah yang sudah tahu itu pernah mendengar kata atau kalimat intelijensi? Pernah mendengar? Artinya Adil, kalau pernah mendengar intelijensi lupa. Intelijensi ya ini sama artinya atau kecerdasan. Ya, bisa ingatan lagi bahwa intelijensi itu atau kecerdasan. Nah, ini bisa disebut kecerdasan jika perilakunya berulang, punya kreativitas, terus bisa adanya pemecahan masalah. Ini seharusnya ada videonya, saya cari tidak ada. Ya, kita lanjut. Sekarang bentar. Ya, ini ada yang namanya kecerdasan majemuk. Kalau melihat contohnya ini macamnya kecerdasan majemuk itu ada cerdas secara verbal, linguistik. Linguistik verbal itu maksudnya secara komunikasi dia mempunyai kecerdasan secara bahasanya, ya. Terus cerdas
matematika. Matematis itu dia mempunyai kecerdasan di bidang hitung-menghitung. Matematika hubungannya dengan penghitungan. Terus cerdas secara interpersonal. Dalam hal ini cerdas secara dalam itu dia mempunyai kecerdasan yang tidak terlihat dari luar. Jadi cerdas secara personal juga kalau inter sama kebalikannya intra. Cerdas naturalis, cerdas secara natural, berarti dari dulu sudah ada kecerdasannya. Cerdas kinestetik, ya, cerdas secara dalam hal tingkah lakunya atau perilakunya, secara moral juga ada, visual spasial. Oke, ada yang tahu gambar-gambar ini sebenarnya? Ada yang tahu namanya apa saja? Siapa saja? B.J. Habibie. Kalian tahu dia cerdas dalam hal apa dia? Membuat pesawat, ya, pinteran membuat pesawat. Yang kedua siapa? Ayo, siapa yang kedua ini? Nah, pernah mendengar penyanyi Iwan Fals? Tuh kan. Terus ini siapa? Ini kan pelukis dulu. Pelukis, tahu lah. Pelukis apa dia? Kalau apa itu ya, siapa dia? Ini Kartini, apa ini? Ini ada ini. Itu apa ya? Jangan apa ya, apa itu? Nah, nanti apa lagi? Siapa aja? Mega pemain voli, bukan Mega temanmu, ya, Mega voli, ya. Ini ya, dasar cuma semut. Nah, ini bisa digambarkan lagi. Secara tradisional, satu cara untuk semua murid ini dalam hal kecerdasan terdiferensiasinya banyak cara sesuai minat dan bakat. Ya, ini penjelasannya di situ ada itu aspek sebagai konteks. Penjelasannya apa yang dipelajari murid. Nah, ini contohnya murid yang memiliki literasi tinggi diberi teks analisis, murid lain membaca ringkasan atau menonton video. Ya, yang kedua fokus pada kurikulum semata. Ini secara tradisionalnya, secara terdiferensiasinya kurikulum pengembangan diri murid. Ya, modal belajar sebagai suatu belajar berangkat sesuai potensi murid pasif. Secara tradisional, murid aktif dan terlibat secara personal. Mengenali tiga gaya belajar. Gaya belajar secara visual, ya, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Itu kalau gaya belajar secara visual. Gaya belajar auditory, ya, lebih cepat paham jika informasi yang disampaikan secara lisan. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Cenderung mengulang
informasi dengan cara pengucapannya. Sedang gaya belajar kinestetik, tadi ada yang kinestetik saja? Ada. Ini gaya belajar kamu itu belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung, ya. Terus suka praktek, eksperimen atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk dalam terlalu lama, diam terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Iya kan? Iya. Terus lagi, ini strategi pembelajaran yang efektifnya gunakan permainan edukatif, simulasi eksperimen atau bermain peran, sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan. Itu ya. Itu ada tiga gaya belajar ya. Coba ini ada cara mengenali potensi karir ya. Jadi kalau kalian sudah mengetahui potensi apa yang ada dalam diri kalian, ini bisa dilanjutkan untuk melanjutkan ke jenjang karir masa depan ya. Jadi diusahakan ya untuk memilih karirnya disesuaikan dengan potensi kita masing-masing ya. Ini ada potensi karir masa depan sesuai dengan tadi hasil daripada tes kepribadian tadi ya. Yang di bawahnya coba kamu buka yang aplikasi kedua. Apa itu? Aplikasi yang kedua apa? Tes kemampuan coba. Sekarang kamu kerjakan gantian itu. Iya, langsung kerjakan aja. Ya memang mungkin itu sudah diprotek di sana, tidak apa-apa. Nanti itu bisa diedit ya. Mengenali potensi karir masa depan. Apabila kamu mempunyai potensi tidak realistis, ya praktis, fisik dan nyata. Contohnya untuk profesinya, kalian bisa masuk ke dalam profesi sebagai mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi maupun petani, ya. Terus yang kedua, investigatif, analitis, intelektual. Ini kan ada hubungannya dengan kejeniusan ya. Itu contoh profesinya jadi ilmuwan, dokter, analis data, insinyur, peneliti dan psikolog. Artistik, kreatif, imajinasi. Ini biasanya yang ada hubungannya dengan seni. Ya, yang ketiga, contoh profesinya bisa seniman, penulis, aktor, desainer, grafis, musisi, arsitek. Nah, yang keempat, sosial, yaitu peduli dan komunikatif. Ini contoh profesinya biasanya yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya ada guru, konselor, perawat, psikolog, terus pekerja sosial. Sedang yang
marketing, sebagai pemimpin atau persuasif. Contoh profesinya sebagai pengusaha, politikus, manajer, marketing, dan pengacara. Terakhir profesional, terstruktur dan teliti. Biasanya itu sebagai akuntan, ya kan? Yang olah data keuangan dia, administrasi, sekretaris, staf keuangan, petugas asing. Dan kira-kira kamu selama ini merasa yang seperti apa dalam diri kalian? Dan nomor satu, secara realistis, ya praktis, fisik, nyata. Ini yang membutuhkan fisik, ya. Contohnya itu profesinya mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi maupun petani. Apa? Enggak jadi. Itu ya sudah selesai. Sudah. Bisa. Yes. Kan di rumah bisa. Harus juga sabar ini. Coba tuh banyak. Apa hasilnya? Visual. Yang tadi apa? Yang pertama? Yang pertama tadi apa? Loh. Ini kan ada yang kedua. Hampir mirip. Kamu? Oh, belum lagi. Yang sudah? Mika sudah? Sampai 12 tuh. Ya enggak apa-apa. Ya. Ya sudah? Ya. Udah bisa lagi. Kamu udah? Ya Ibu. Belum ya. Nanti kalau sudah selesai semua, itu coba lembar kertas ini kamu kerjakan di sini, kamu isi. Ya. Disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Ada ya, bisa kamu isi dulu, tidak apa-apa. Aku udah di HP-nya udah. Udah apa? Apa? Enggak itu apa jawabannya? Oh ini loh. Jawabannya apa? Oh ya. Ya. Kalau yang tidak bisa kamu isi ini. Ya, berdasarkan ya dikasih intrapersonal ya intrapersonal yang ini tadi mana tadi intra ya, jadi ya sama artinya kamu kecerdasan intrapersonal yang ada hubungannya dengan orang lain. Kamu dengan siapa saja welcome, ya, sifatnya terbuka. Iya, setidaknya ada pengiriman ya. Ya, kamu ada lagi ya sudah? Apa? Logika matematika berarti dalam hal ini ada hubungannya dengan hitung kamu senang, gimana? Oke, jadi cocok ya. Terus apa lagi yang sudah? Kamu interpersonal ini cenderung orangnya dia orang yang tidak introvert tidak, oh berarti salah. Mungkin ini karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Oke, kamu sudah apa? Belum selesai.
Udah bisa dibuka. Nanti di rumah dia buka ya. Enggak. Cukup itu aja ya maksudnya contohnya juga dari hasil tadi kamu mengisi aplikasi ya tentang kepribadian kalian dan kebanyakan rata-rata sesuai ya mirip dengan kondisi kita masing-masing ya. Oke. Itu sudah diisi semua. Sudah diisi semua lembar jawabnya ini. Ya. Kalau sudah sekarang ya. Ini apa sudah diisi? Ini di lembar kertasnya sudah diisi. Belum. Siapa yang sudah? Pegang apa isinya? Yang diisi ya? Kamu sudah? Yang jawabannya? Tidak. Apa? Musikal. Musikal ini ada hubungannya apakah kamu selama ini suka dengan musik? Nah, dalam proses kamu belajar itu kalau misalkan nggak ada musik rasanya nggak enak. Kalau ada musik kamu nyaman. Iya. Asal jangan dangdutan rame kayak ya. Berarti gimana? Mirip nggak? Oh, mirip. Berarti sesuai ya. Oke, ini sih biji semua ya. Atau nanti biji semua. Nah.